Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian contoh soal dengan metode simplex dengan dosen pengampu mata kuliah riset operasi, Bapak dosen Abdur Rizky, SSI, MSI. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Hepli Natasha Haryanja dengan NIM 21 18 10 10 10 64 dan teman saya. Ya, saya Ragil Ayu Dewanti dengan NIM 21 18 10 10 10 12. Table of content yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada contoh soal yang berbentuk cerita, yang kedua ada tabel masalah, yaitu kita mengubah cerita ke dalam bentuk tabel, yang ketiga ada penyelesaian soal, yaitu dengan menggunakan metode simplex, yang keempat ada kesimpulan, yaitu hasil akhir dan kesimpulan penyelesaiannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, contoh soalnya. Di sini ada soal. Diketahui sebuah toko parfum menjual 3 jenis parfum, yaitu Revlon, Mustika, dan Victoria. Harga jual parfum masing-masing adalah Revlon Rp200.000, Mustika Rp170.000, dan Victoria Rp180.000. Untuk membuat 3 jenis parfum tersebut, diperlukan campuran bunga. Berikut data untuk membuat ketiga produk tersebut. A. Untuk membuat Revlon membutuhkan 3 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. B. Untuk membuat Mustika membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Yang C. Untuk membuat Victoria membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Persediaan bunga mawar merah adalah 240, mawar putih tersedia 150, dan mawar pink tersedia 200. Nah, tentukan pendapatan maksimal toko tersebut. Lalu dari cerita tadi kita membuat tabel masalahnya. Seperti tabel yang ada pada layar saat ini, yaitu mawar merah untuk Revlon itu ada membutuhkan 3, Mustika mawar merah membutuhkan 8, Victoria membutuhkan 10, dan persediaan mawar merah 240. Yang putih juga begitu, Revlon membutuhkan mawar putih sebanyak 5, Mustika memerlukan 5 mawar putih, Victoria memerlukan 5 mawar putih. Dan persediaan mawar putih ada sebanyak 150. Yang pink juga begitu, untuk mawar yang pink, Revlon membutuhkan 5 mawar pink, Mustika membutuhkan 5 mawar pink, Victoria membutuhkan 6 mawar pink, dan persediaan mawar pink sebanyak 200. Nah, harga jualnya bisa dilihat di tabel ini, ada 200.000 untuk Revlon, ini dalam ribu, Mustika 170, dan Victoria 180.000. Nah, untuk pemisalannya sendiri, kita misalkan X1 sebagai banyaknya parfum Revlon yang terjual, X2 sebagai banyaknya parfum Mustika yang terjual, dan X3 banyaknya parfum Victoria yang terjual. Karena yang diinginkan adalah nilai atau keuntungan maksimum. Jadi yang dimisalkan adalah banyak parfum yang terjual. Nah, selanjutnya penyelesaian. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama, langkah-langkah penyelesaian masalah sistem linear dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama, menyusun masalah ke dalam bentuk persamaan linear. Yang kedua, mengubah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang ketiga, mencari kolom pivot. Yang keempat, mencari baris pivot. Lalu yang kelima, melakukan operasi baris elementer pada kolom pivot untuk memperbarui tabel. Yang keenam, memeriksa apakah solusi sudah optimum. Yang ketujuh, mengulangi langkah 3 hingga ke-6 jika solusi belum mencapai nilai optimum. Yang kedelapan, pengambilan keputusan yang sesuai dengan masalah apabila sudah optimum. Yang kesembilan yaitu menyajikan hasil atau kesimpulan. Di sini terdapat fungsi tujuan. Maksimumkan nilai Z yaitu 200x1 ditambah 170x2 ditambah 180x3. Dengan fungsi kendala 3x1 ditambah 8x2 ditambah 10x3 kurang dari sama dengan 240.
Yang kedua, 5x1 ditambah 5x2 ditambah dengan 5x3 kurang dari sama dengan 150. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 5x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 kurang dari atau sama dengan 200. Di sini x1, x2, x3 itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan di sini dengan menambahkan variabel slang atau variabel buatan, yaitu Z menjadi 200x1 ditambah 170x2 ditambah 180x3 ditambah dengan 0s1 dan ditambah 0s2 ditambah 0s3. Dengan fungsi kendala menjadi 3x1 ditambah 8x2 ditambah 10x3 ditambah s1 sama dengan 240. Yang kedua, 5x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah s2 sama dengan 150. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 5x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 ditambah s3 sama dengan 200. Di sini nilai dari x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita menyusun persamaan ke dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel pertama, jadi kita masukkan nilai-nilainya. Untuk basis ini sendiri yaitu variabel-variabel yang ada pada fungsi-fungsi kendala dan fungsi tujuan tadi, yaitu ada X1, ada X2, X3, S1, S2, dan S3. Nah, untuk CJ sendiri ini dari fungsi tujuannya. Nah, tadi kan 200 X1, 170 X2, dan 180 X3. Nih, dapat kita lihat pada ini fungsi tujuannya. Lalu, basis ini nanti akan kita isi setelah mengisi X1, X2, X3, S1, S2, S3 koefisiennya masing-masing dari fungsi yang ada di slide sebelumnya. Jadi ini 3x1, 8x2, 10x3 kita masukkan sesuai yang ada di sana. Nah, untuk S1, S2, S3 tadi kan di fungsi kendala yang pertama S1 ada 1, jadi di sini 1. Sedangkan S1 di sini kan tidak ada sehingga 0, 0. Begitu juga dengan S2. Begitu juga dengan S3. Nah, untuk pemilihan basis sendiri itu kita menggunakan yang nilainya 100 itu untuk basis pertama yaitu S1 dan 010 untuk basis kedua yaitu S2 dan 001 untuk basis ketiga yaitu S3. Nah, setelah mengisi semuanya, kita akan mencari ZJ min CJ. Nilainya ini didapat dari hasil kali dari baris ini dikalikan dengan CB. Nah, misalnya 3 dikali 0 ditambah 5 kali 0 tambah 5 kali 0 lalu dikurang CJ. CJ-nya yaitu ini 200. Jadi 0 kurang 200 minus 200. Begitu pula dengan ZC min CJ pada kolom X2. Mengalihkan ke sini lalu dikurangkan dengan CJ. Selanjutnya juga sama menghasilkan minus 180, menghasilkan 0, 0, 0. Dan RHS-nya ini sendiri didapat dari hasil dari fungsi kendala tadi. Nah, untuk rasio, untuk mencari rasio ini, kita akan mendapatkannya dari nilai kolom RHS ini dibagikan kolom pivot. Nah, untuk mencari kolom pivot tersendiri, kita memilih kolom nilai JJ min CJ yang paling kecil, karena tujuan kita adalah memaksimumkan. Jadi cari yang paling kecil. Di antara minus 200, minus 170, dan minus 180 yang paling kecil adalah minus 200. Sehingga kolom pivotnya adalah yang ini, yang diwarnai biru. Nah, untuk rasio sendiri didapat dari RHS ini, kolom RHS dibagikan kolom pivot tadi. Jadi 240 bagi 3, 80. 150 bagi 5, 30. 200 bagi 5, 40. Didapatlah rasionya. Dan seterusnya sampai rasionya semua
dapat nilainya. Lalu lanjut. Nah, setelah mendapatkan rasio, mendapatkan mendapatkan JJ min CJ, selanjutnya adalah mencari baris pivotnya. Baris pivot didapat dari nilai rasio yang terkecil. Nah, yang paling kecil dari ini kan 80, 30, 40 kan 30. Jadi, baris pivotnya adalah ini. Baris yang kedua ini, yang ditandai warna biru juga. Nah, perpotongan antara baris dan kolom pivot ini sendiri, itu kan ini, yang 5 ini, itu disebut sebagai elemen pivot. Nah, lalu kita perhatikan, baris JC min CJ ini masih ada yang negatif atau enggak. Kalau masih ada yang bernilai negatif atau non-positif, berarti tabel ini belum optimal. Jadi kita harus ke langkah selanjutnya untuk memperbarui tabel dengan melakukan operasi baris elementer. Di sini menggunakan tabel kedua. Yang tabel pertama tadi udah dijelaskan sebelumnya untuk mencari nilai RHS dan rasio ataupun basis. Di sini tabel keduanya, karena tadi nilai elemen pivotnya pada kolom X1 dan baris S2, maka untuk basisnya itu menjadi S1, X1, dan S3. Di sini nilai elemen pivotnya itu akan dirubah menjadi 1, sehingga nanti elementernya itu menjadi 0, 1, 0. Kemudian di sini menentukan RHS. RHS sendiri itu diperoleh dari kolom pivotnya tadi. Maaf, di sini diperoleh nilai basisnya kan S1, S1, X1, dan S3. Nilai CJ-nya ini, maka pada X1 itu 200, S1 dan S3 merupakan variabel sek atau variabel bantuan. Di sini variabel yang telah ditentukan itu X1, sehingga diperoleh RHS itu 30, kemudian rasionya 6. Kemudian dilihat nilai ZC min CJ-nya ini, apakah sudah bernilai positif semua atau masih ada yang negatif. Di sini untuk merubah 010 itu digunakan operasi baris elementer. Sehingga pada baris pertama ini harus 0, pada baris kedua itu harus 1, nilai X1-nya ini, yang ketiga itu harus 0. Untuk formula OBE-nya tertera seperti pada di gambar. Di sini diperoleh RHS-nya itu 6.000 dalam satuan rupiah, sehingga diperoleh nilai 6 juta. Yang kedua, diperoleh kesimpulan dari pengecekan tersebut, yaitu pendapatan maksimal toko parfum adalah 6 juta dengan memproduksi sebanyak 30 itu X1. Tadi tertera X1 itu untuk Revlon atau 30 buah parfum Revlon. Baik, sekian penyelesaian contoh soal menggunakan metode simplex dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.